Sebanyak 100 relawan di bagian evakuasi, dapur umum, dan juga bagian lapangan di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur mendapatkan suntikan multivitamin dari petugas medis Rumah Sakit Sela Medika Sidoarjo. Suntikan vitamin C ini diberikan untuk menjaga kebugaran dan kondisi kesehatan para relawan. Mengingat proses evakuasi korban telah memasuki hari kelima, di mana para relawan rentan mengalami kelelahan dan sakit. Nah, yang jadi masalah sekarang setelah 4 hari 5 hari di sini, yang bagian-bagian masak, yang bagian potong, relawan itu ternyata juga mereka pada fase kelelahan. Karena itu kemarin saya pas kebetulan pinjau, saya ngomong sama kepala dinas bahwa Bu, besok hari ini maksudnya kami akan bantu mendistribusikan vitamin, multivitamin kepada mereka supaya kondisi mereka tidak fit. Tim kedokteran dan kesehatan Polda Jawa Timur kumpulkan data keluarga korban ambruknya pesantren Al-Khozini untuk identifikasi. Kami segera kembali. Itu pisang goreng. Dibakar loh. Gak beli cemilan manis kan? Bawel, karena mama diabetes. Makanya, aku yang jagain mama. Tenang. Dan pemirsa, kita akan kembali pantau proses evakuasi. Kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Henry Aprila dan Pramono Putra di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo. Selamat malam. Rekan-rekan, kita ke Henry terlebih dahulu. Henry, seperti apa situasi saat ini di sana? Ya, untuk di malam hari ini proses evakuasi masih terus berlangsung. Yang mana dalam hal ini adalah insiden ataupun sedang melakukannya proses evakuasi dalam insiden runtuhnya ataupun adanya runtuhan yang terjadi di kawasan Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Di mana tadi kalau informasi yang kami terima sekiranya 20 menit lalu yang disampaikan langsung oleh Kepala Kantor SAR Surabaya yakni Pak Nanang Sigit bahwa proses evakuasi ini terus dilangsungkan oleh sejumlah korban yang masih terhimpit ataupun berada di tumpukan. Yang memang informasi terakhir yang kami terima ini sekiranya ada 53 korban yang berhasil dikumpulkan datanya. Ini di mana kalau sebelumnya ada 59 yang kemudian sisanya ini sudah berhasil dievakuasi. Kemudian tidak hanya itu, kalau untuk informasi berkaitan dengan korban meninggal dunia ini tercatat sudah ada 9 korban. Informasi ini kami terima langsung kami dapatkan dari pos dari pos yang ada di kawasan dari pondok pesantren itu sendiri, dan kemudian ini masih terus dilakukan evaluasi. Bahkan juga kalau tadi kami pantau pun juga ada sejumlah perwakilan dari wali santri yang juga melakukan ataupun menyampaikan keluhannya berkaitan dengan proses evakuasi, karena mengingat ini sudah masuk hari kelima yang mana mereka mengharapkan adanya kabar baik ataupun inisiatif dari para wali santri untuk membantu puing-puing yang masih bisa diselamatkan ataupun puing-puing yang bisa dibantu untuk proses evakuasi yang bisa berlangsung secara cepat. Karena pada tanggal 2 Oktober 2025 ini disampaikan dan juga langsung ditandatangani oleh perwakilan dari wali santri yang juga diwakili oleh pihak Basarnas sendiri, ini berkaitan dengan penandatanganan berita acara untuk menggunakan alat berat dalam proses evakuasi. Dan tentunya sampai sejauh ini pun ini untuk di malam hari masih terus dilakukan proses evakuasi karena untuk alat berat masih dilakukan selama 24 jam. Sementara kembali ke Anda, Davi. Baik, dari posisi Henry Aprila kita beralih ke Pramono. Pramono, seperti apa suasana saat ini di mana keluarga juga masih menunggu informasi di sana, Pramono? Ya, baik pemirsa, hingga malam hari ini sejumlah keluarga korban terus berdatangan seiring dengan mulai ditemukannya sejumlah jenazah korban runtuhnya Pondok Pesantren Al-Khozini yang ada di Buduran Sidoarjo. Dan malam ini mereka terus berdatangan dari berbagai daerah yang ada di luar Sidoarjo. Mereka menunggu kabar baik dari tim SAR, di mana mereka menunggu informasi apakah keluarga mereka yang masih berada di bawah reruntuhan bisa segera dievakuasi untuk keluar. Dan hingga malam ini, sejak
jam 3 sore sampai malam ini sudah ada total 8 ambulan yang keluar dari pondok pesantren. Ini berarti ada 8 korban runtuhnya pondok pesantren ini yang sudah dikirim ke rumah sakit Bayangkara yang ada di Surabaya. Dengan adanya 8 korban yang telah dikirim ini, berarti menurut data yang kami himpun ada sekitar 13 jenazah yang sudah berhasil dievakuasi keluar dari reruntuhan dan langsung dikirim ke rumah sakit Bayangkara Surabaya. Dan seperti yang Anda lihat sekarang, inilah suasana yang ada di jalan utama depan pondok pesantren Al-Ghazini yang ada di kawasan Buduran, Sidoarjo. Dan untuk pengamanan sendiri, seperti pagi tadi, jalan masuk menuju pesantren untuk sementara ditutup untuk umum. Keluarga korban maupun siapapun yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke dalam lokasi. Hanya kendaraan ambulan dan juga kendaraan pendukung lainnya seperti dump truck, pengangkut puing yang bisa masuk. Tadi sekitar jam 5:30 sore ada sebuah mobil damkar juga dimasukkan ke dalam pondok pesantren untuk kepentingan proses evakuasi dan pembersihan. Dan karena tingginya keluarga korban yang datang, semakin banyaknya keluarga korban yang datang, ada beberapa rumah warga ini digunakan sebagai tempat untuk beristirahat. Ini suasana menuju pondok pesantren dan sejumlah warga terus berdatangan. Demikian. Baik, terima kasih Pramono Putra dan Henry Aprila melaporkan langsung dari proses evakuasi di Ponpes Al-Ghazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Pemprov Jawa Timur memastikan melakukan berbagai upaya untuk membantu tim SAR cari santri korban yang tertimpa runtuhan bangunan pondok pesantren Al-Ghazini yang roboh. Pemprov juga memastikan seluruh biaya penanganan para korban, baik yang luka maupun meninggal dunia, ditanggung oleh Pemprov. Kalau ngomong soal ini, intinya semua korban tidak boleh dipusingkan dengan hal apapun. Ini semua negara hadir. Ya, semua negara hadir. Dipastikan tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi ya? Sejak kemarin lusa malam sebenarnya sudah tidak ada. Setelah evakuasi kurang lebih ada 6 berturut-turut sudah tidak ada. Jadi ya keputusan yang berat ya, karena keluarga 3 hari menyaksikan harapan itu pasang surut, kemudian harus mendapatkan kabar, tapi ya kami harus menyampaikan kebenaran yang ada. Seorang santri berusia 14 tahun selamat dalam tragedi ambruknya musola pondok pesantren Al-Ghazini, Sidoarjo. Saat kejadian, ia tengah tertidur di dalam musola menunggu sholat asar dan terbangun setelah 3 hari tertimpa reruntuhan bangunan. Selanjutnya, setelah tidur itu? Bangun tidur kayak ada gempa. Terus lari, terus pingsan, kena batu mungkin. Bangun-bangun kayak udah gelap. Di sebelah ada teman-teman. Aku tanya, kenapa? Musolanya roboh tadi, kayak ada gempa. Udah, gitu. Selama 3 hari itu kamu apa? Ada yang ngasih minum atau gimana? Gak tahu, tapi di mimpiku aku minum lewat kayak selang-selang. Tapi enggak ya, di nyatanya enggak hidup. Itu hanya mimpi tapi ya? Ya, mimpi tapi kayak asli minumnya rasanya. Selain mimpi minum itu, mimpi kemana aja? Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Enggak tahu, pokoknya. Ke kota gitu atau ke Mekah atau gimana? Suasananya itu loh, ke masjid atau ke mana jalan-jalannya? Kayak di jalan-jalan yang lampunya mati, terus lurus, nggak tahu gelap kemana. Gitu ya? Iya. Naik apa jalan-jalannya? Pickup.